Pernah nggak lo lihat chart kripto Bitcoin terjun dalam tapi XRP malah melonjak hijau? Atau sebaliknya, pas semua orang hype sama kenaikan Bitcoin tapi XRP diem di tempat, kayak stagnan gitu-gitu aja harganya. Rasanya kayak ada dua dunia paralel yang sama-sama jalan di dunia kripto dalam waktu bersamaan, tapi mereka berdua nggak saling nyambung. Ini adalah masalah besar buat para investor dan juga trader kripto, karena kebanyakan orang mikirnya simple. Kalau Bitcoin naik, altcoin juga ikutan naik. Kalau Bitcoin turun, altcoin juga turun. Tapi nggak sesederhana itu. XRP punya jalannya sendiri, dan bahkan dia suka ngelawan arah Bitcoin. Pertanyaan besarnya, kenapa bisa seperti itu? Apa alasan di belakangnya? Apakah cuman kebetulan atau ada alasan fundamental di balik semua hal yang udah terjadi sama Bitcoin dan XRP ini? Stay sampai akhir karena gue bakal kasih tahu lo jawaban lengkapnya, dan bahkan di ujung video lo bakal ngerti kenapa korelasi aneh antara XRP dan Bitcoin ini bisa jadi senjata buat lo. Clue pertama gue bakal kasih lo sekarang. Perbedaan terbesar mereka ada di satu hal, yaitu siapa teman dan siapa musuh mereka. Kalau lo ngerti satu hal simple itu, lo bakal paham kenapa chart mereka suka berlawanan. Oke, kita mulai dari basicnya dulu. Bitcoin lahir di 2009 pas krisis finansial global. Tujuannya jelas, uang digital tanpa bank, tanpa middleman, tanpa pihak ketiga. Filosofinya kebebasan finansial total. Makanya orang yang beli Bitcoin biasanya bukan buat dipakai transaksi sehari-hari, tapi buat disimpan jangka panjang kayak emas. Bahkan banyak orang yang nyebut Bitcoin itu adalah hard money versi digitalnya. Supply-nya terbatas, cuma 21 juta, dan nggak bisa dicetak sembarangan kayak US dollar. Sekarang kita coba bandingin sama XRP. XRP lahir di 2012 lewat Ripple Labs. Visi mereka justru kebalikannya. Kerjasama sama bank, sama institusi keuangan, dan sama sistem yang Bitcoin lawan. Ripple bikin teknologi buat transfer lintas negara biar bank bisa kirim duit dalam hitungan detik, bukan harus nunggu harian kayak sistemnya Swift. Kalau Bitcoin itu revolusi, XRP itu evolusi. Mereka nggak mau hancurin sistem yang lama, tapi mereka pengen upgrade sistem yang lama. Jadi bisa dibilang Bitcoin itu simbol dari anti bank, sedangkan XRP itu simbol dari sahabat bank. Kebayangkan dari sini, kalau narasi anti bank lagi panas, Bitcoin biasanya terbang. Tapi kalau ada berita bank gede join ke RippleNet atau Ripple menang lawan SEC, XRP bisa pump sendirian walau market kripto cuman lagi flat. Bahkan ini yang sering kejadian, satu headline aja soal XRP yang bagus-bagus bikin XRP udah beda sama altcoin lainnya secara chart. Oke, ini clue yang kedua. XRP itu bukan cuman beda teknologi, tapi beda pangsa pasar, beda investor, dan juga beda narasi. Bitcoin udah jelas. Dia jadi simbol anti-inflasi, perlindungan dari krisis ekonomi, dan pilihan buat orang yang nggak percaya lagi sama sistem keuangan tradisional. Investor Bitcoin biasanya percaya pada visi jangka panjang. Tahan banting meski turun 70%. Nah, kalau lo sering denger istilah hold, yaitu identik dengan Bitcoin. XRP lain cerita. XRP dibuat untuk bank, institusi, bahkan regulator. Jadi targetnya justru sistem yang lama. Kalau ada berita positif dari regulator atau ada bank gede yang pakai RippleNet, XRP bisa langsung nge-hype. Bahkan kalau market lagi nggak ada arah sama sekali. Dan jangan salah, hal ini udah terjadi berkali-kali. Misalnya, waktu hype soal CBDC atau Central Bank Digital Currency mulai naik, banyak orang yang ngerasa Ripple lebih relevan karena punya teknologi buat transfer lintas negara. Di situ, XRP dapat spotlight, sementara Bitcoin nggak terlalu dinotis. Perbedaan audiens ini sering bikin harga mereka nggak terlalu sinkron. Investor Bitcoin ngelihat makro, suku bunga, inflasi, dan printing money. Sedangkan investor XRP ngelihat mikro, sidang SEC, partnership bank, dan project CBDC. Jadi sekarang lo tambah kebayangkan kenapa chart mereka sering ngelawan arah. Oke, sedikit sneak peek. Lo harus nonton sampai akhir karena di segmen keempat, gue bakal kasih tahu lo 3 alasan utama kenapa korelasi negatif ini nyata banget. Lo bakal lihat perbedaan investor base, perbedaan regulasi, dan perbedaan narasi yang besar yang bikin dua koin ini kayak ada di rel yang berbeda, dan ini penting buat strategi lo bisa menang. Sekarang kita coba tarik mundur dulu biar tahu akarnya ada di mana. Bitcoin muncul di 2009 tepat setelah krisis finansial global. Dunia waktu itu lagi hancur-hancurnya gara-gara sistem perbankan tradisional. Bank pada kolaps, pemerintah pada bailout, kepercayaan publik runtuh, dan dari situ Satoshi Nakamoto bikin Bitcoin sebagai jawaban. Uang digital yang nggak bisa dikontrol pemerintah, nggak bisa diotak-atik sama bank, transparan, dan desentralisasi. Filosofi dasarnya jelas, yaitu bebas dari sistem
sistem yang lama. Sedangkan XRP lahir di tahun 2012 lewat Ripple Labs. Ripple bukan anti-sistem, tapi pro-sistem. Mereka percaya bank bakal tetap eksis, tapi sistemnya perlu diperbaiki. Mereka bikin XRP sebagai jembatan likuiditas, biar transfer lintas negara bisa instan dan murah. Jadi dari awal Ripple udah deket sama bank, regulator, bahkan institusi finansial besar. Makanya dari sini kelihatan, Bitcoin itu adalah simbol dari perlawanan, sedangkan XRP itu adalah simbol dari kolaborasi. Dua filosofi yang berlawanan ini otomatis bikin dua basis kubu yang berbeda. Orang-orang di Bitcoin cenderung cyberpunk, libertarian, dan cenderung agak-agak percaya sama pemerintah. Mereka suka sama ide yang namanya self-custody. Gak mau ada campur tangan dari bank. Sementara komunitas XRP sangat percaya kalau sistem lama itu bisa diperbaiki. Bahkan bisa lebih efisien dengan adanya blockchain. Nah, abis ini gue bakal tunjukin bukti nyata lewat kasus hukum SEC versus Ripple. Itu salah satu turning point terbesar yang bikin XRP sering banget punya momentum tersendiri, bahkan bertolak belakang sama Bitcoin. Contohnya, pas Juli 2023, ketika XRP menang sebagian gugatan, harga pump gila-gilaan, padahal Bitcoin lagi adem ayem. Itu adalah momen yang bikin banyak orang sadar, oh ternyata XRP itu nggak bisa disamain sama Bitcoin. Oke, ini saatnya kita bongkar alasannya. Ini 3 penyebab kenapa XRP dan Bitcoin selalu berlawanan arah. Pertama, basis investor yang beda total. Bitcoin banyak dipegang long-term holder. Mereka simpan bertahun-tahun kayak emas digital. Data on-chain bahkan nunjukin mayoritas Bitcoin nggak pernah bergerak selama bertahun-tahun. XRP sebaliknya, lebih banyak trader, spekulan, dan institusi yang nunggu berita hukum. Jadi, ketika Bitcoin bisa naik karena ada narasi makroekonomi, XRP bisa nggak ngaruh sama sekali. Kedua, regulasi. Bitcoin udah dianggap komoditas digital di banyak negara. Statusnya relatif jelas. Bahkan institusi udah bikin ETF Bitcoin Spot. XRP sebaliknya, selalu jadi headline karena status legalnya abu-abu. Contoh paling jelas, di Juli 2023, Ripple menang sebagian gugatan SEC. Harga XRP langsung pump lebih dari 70% dalam sehari. Saat itu, Bitcoin nggak banyak berubah. Ini contoh korelasi negatif yang paling nyata antara Bitcoin dan XRP. Ketiga, narasi dari market. Bitcoin disebut emas digital, safe haven. XRP disebut sebagai solusi bank. Kalau dunia lagi panik inflasi, orang masuk Bitcoin. Tapi kalau ada hype soal teknologi perbankan, CBDC atau kerja sama Ripple dengan bank besar, XRP bisa jadi terbang sendiri. Dan itulah alasan kenapa grafik mereka suka nggak sinkron. Jadi bukan berarti mereka selalu berlawanan, tapi akan selalu ada momen penting yang membuat Bitcoin harus jalan sendiri dan XRP harus jalan sendiri. Bukan berarti mereka selalu korelasi negatif, tapi nggak sinkron aja beritanya. Ya, simpelnya Bitcoin pergerakannya sering dipengaruhi oleh makroekonomi, sedangkan XRP sering ditentuin oleh news tertentu. Jadi jangan heran sama chart mereka berdua yang kelihatannya kayak musuh bebuyutan. Sekarang, apa arti dari semua yang gue bahas tadi buat lo? Simple, korelasi yang kadang negatif ini bisa jadi kesempatan buat lo. Sini gue jelasin. Kalau lo adalah trader, XRP bisa dipakai buat hedging. Contohnya, kalau market lagi bearish, Bitcoin jatuh, tapi ada kabar positif soal kasus hukum Ripple, lo bisa masuk ke XRP buat nutup kerugian dari Bitcoin. Dengan strategi yang tepat, lo nggak harus 100% nyangkut sama Bitcoin. Atau kebalikannya, kalau lagi ada hype makro yang bikin Bitcoin bullish, sementara XRP lagi ditahan kasus hukum, lo bisa fokus ke Bitcoin. Jadi, lo kayak punya dua senjata dari dua kubu yang berbeda. Tapi ingat, ini bukan nasihat keuangan. Kripto itu sangat volatil, jadi harus pelajarin dulu sebelum lo ambil keputusan finansial. Lanjut, kalau lo adalah investor jangka panjang, lo harus jelas milihnya. Lo percaya masa depan dunia keuangan tanpa bank, lo pilih Bitcoin jawabannya. Tapi, kalau lo percaya bank bakal tetap dominan, tapi butuh upgrade teknologi, XRP bisa jadi pilihan yang relevan. Tapi, ini yang harus lo catat. Ini catatan penting banget. XRP itu sering digerakkan oleh berita jangka pendek, sedangkan Bitcoin punya narasi global yang lebih konsisten. Jadi, resiko XRP itu jelas lebih gede. Lo itu harus sadar sama profil resiko lo sendiri. Banyak orang yang nyangkut di XRP karena mereka salah ekspektasi. Mereka ngira ini bakal sama kayak Bitcoin, tapi secara fundamental ini beda jauh.
Jadi kesimpulannya, kenapa sih Bitcoin dan XRP sering kayak nggak akur? Karena mereka beda dunia. Bitcoin itu emas digital, simbol kebebasan melawan sistem lama. XRP itu jembatan bank, simbol kolaborasi dan memperbaiki sistem yang lama. Perbedaan filosofi, regulasi, investor, dan juga narasi bikin mereka sering jalan di rel yang berbeda. Kadang sinkron, tapi kadang juga berlawanan di momen-momen penting. Sekarang giliran lo buat mikir, lo lebih percaya dunia di masa depan tanpa adanya sistem bank yang dominan, atau dunia di masa depan ada bank yang dominan tapi dengan teknologi yang lebih efisien? Jawaban lo bakal nentuin lo bakal tim Bitcoin atau tim trading XRP. Kalau lo nonton sampai akhir sini, gue tahu lo serius pengen belajar kripto, bukan cuman orang yang FOMO. Jadi kalau lo pengen support gue, klik like di bawah, subscribe, dan share biar banyak orang yang tahu tentang realita ini. Tulis di komentar sekarang lo tim XRP atau tim Bitcoin. Let's see, gue pengen lihat sebentar.